Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Jannatul Khairi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tentang analisis laporan keuangan Fortune Indonesia Tbk. Yang pertama yaitu mengenai rasio likuiditas. Di sini saya menganalisis menggunakan current ratio dan quick ratio. Yang saya bahas pertama yaitu current ratio atau CR. Untuk mencari CR menggunakan rumus aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikalikan dengan 100%. Berikut adalah CR tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 pada perusahaan Fortune Indonesia Tbk. Pada tahun 2019 diperoleh CR sebesar 318,28%. Ini diperoleh dari aktiva lancar sebesar 79.994.114.283 rupiah dibagi dengan hutang lancar sebesar 25.038.511.009 rupiah. Kemudian dikalikan dengan 100% sehingga diperoleh 318,28%. Sedangkan untuk tahun 2020 diperoleh CR sebesar 573,8%. Ini diperoleh dari aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Aktiva lancarnya sebesar 45.929.523.854 rupiah dibagi dengan hutang lancar yaitu 7.887.052.538 rupiah dikalikan dengan 100% maka diperoleh 573,8%. Sehingga saya dapat menganalisis berdasarkan perhitungan current ratio atau CR pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 pada Fortune Indonesia Tbk mengalami peningkatan karena pada tahun 2019 Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp573,8 aktiva lancar yang tersedia. Naiknya CR diakibatkan turunnya aktiva lancar diikuti dengan turunnya hutang lancar. Kenaikan kemampuan perusahaan membayar hutang lancar menunjukkan tingkat likuiditas perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan quick ratio atau QR. Untuk mencari QR menggunakan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar kemudian dikalikan dengan 100%. Berikut adalah QR perusahaan Fortune Indonesia Tbk pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2019 diperoleh QR sebesar 308,57%. Ini diperoleh dari aktiva lancar sebesar 79.914.114.283 rupiah dikurangi dengan persediaannya sebesar 2.430.745.877 rupiah dibagi dengan hutang lancarnya yaitu 25.038.511.009 rupiah. Kemudian dikalikan dengan 100% sehingga diperoleh 308,57%. Sedangkan pada tahun 2020 diperoleh QR sebesar 567,43%. Ini diperoleh dari aktiva lancar sebesar 45.929.523.854 rupiah dikurangi dengan persediaannya sebesar 445.486.338 rupiah dibagi dengan hutang lancarnya sebesar 7.887.052.538 rupiah kemudian dikalikan dengan 100% maka diperoleh 567,47
0,43%. Sehingga dapat saya analisis berdasarkan perhitungan quick ratio atau QR tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami kenaikan, di mana setiap satu hutang lancar tahun 2020 dijamin oleh Rp567,43. Rasio ini menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan dalam keadaan baik. Selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan rasio solvabilitas atau leverage. Debt ratio atau biasa disingkat dengan DR. Untuk mencari DR, caranya yaitu total hutang dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Berikut adalah DR perusahaan Fortune Indonesia Tbk pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2019 diperoleh DR sebesar 31,14%. Ini diperoleh dari total hutang sebesar Rp25.038.511.009 dibagi dengan total aset sebesar Rp79.194.114.283 dikali dengan 100% sehingga diperoleh 31,14%. Sedangkan untuk tahun 2020 diperoleh DR sebesar 17,44%. Ini diperoleh dari total hutang dibagi dengan total aset, kemudian dikalikan dengan 100%. Total hutangnya sebesar Rp7.887.052.538 dibagi dengan total asetnya sebesar Rp45.199.523.854, kemudian dikalikan dengan 100% sehingga diperoleh DR sebesar 17,44%. Sehingga dapat saya analisis berdasarkan hasil perhitungan DR Fortune Indonesia Tbk selama periode 2019 sampai dengan 2020, DR mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 31,41%, menurun menjadi 17,44% pada tahun 2020. Hal ini berarti pada tahun 2020 17,44% dari total aktiva kewajiban perusahaan berkurang. Selanjutnya yaitu the debt equity ratio atau DER. Untuk mencari DER menggunakan rumus hutang jangka panjang dibagi modal sendiri dikalikan dengan 100%. Berikut adalah DER perusahaan Fortune Indonesia Tbk pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2019 diperoleh DER sebesar 2,37%. Ini diperoleh dari hutang jangka panjang sebesar Rp1.506.930.000 dibagi modal sendiri sebesar Rp63.558.508.606, kemudian dikalikan dengan 100% sehingga diperoleh DER sebesar 2,37%. Sedangkan pada tahun 2020 diperoleh DER sebesar 4,39%. Ini diperoleh dari hutang jangka panjang sebesar Rp1.712.709.000 dibagi dengan modal sendiri sebesar Rp3.990.114.551, kemudian dikalikan dengan 100% sehingga diperoleh DER sebesar 4,39%. Sehingga dapat saya analisis berdasarkan
hasil perhitungan DER Fortune Indonesia Tbk selama periode 2019 sampai dengan 2020, DER mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 2,37%, naik menjadi 4,39% pada tahun 2020. Hal ini semakin besar resiko keuangan yang ditanggung oleh perusahaan. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya penurunan modal, tapi total hutang semakin bertambah. Selanjutnya yaitu menggunakan rasio profitabilitas. Gross Profit Margin atau GPM. Untuk mencari GPM menggunakan rumus laba kotor dibagi dengan penjualan bersih dikali 100%. Berikut adalah GPM pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 pada perusahaan Fortune Indonesia Tbk. Pada tahun 2019 diperoleh GPM sebesar 31,26%. Hasil ini diperoleh dari laba kotor sebesar Rp26.386.292.232 dibagi dengan penjualan bersih sebesar Rp89.961.860 kemudian dikalikan dengan 100% sehingga diperoleh GPM sebesar 31,26%. Sedangkan pada tahun 2020 diperoleh GPM sebesar 42,84%. Hasil ini diperoleh dari laba kotor sebesar 18.190.152 rupiah dibagi dengan penjualan bersih sebesar 42.368.551.741 rupiah. Kemudian dikalikan dengan 100% sehingga diperoleh GPM sebesar 42,84%. Sehingga dapat saya analisis berdasarkan hasil perhitungan inventory turnover ratio Fortune Indonesia Tbk mengalami perputaran persediaan tahun 2019 sebanyak 0,5 kali penjualan. Pada tahun 2020 perputaran aktiva naik menjadi 54,8 kali, artinya setiap 100 rupiah aktiva tetap dapat menghasilkan 54,8 kali. Selanjutnya net profit margin atau NPM. Untuk mencari NPM menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih dikali dengan 100%. Berikut adalah NPM perusahaan Fortune Indonesia Tbk pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2019 diperoleh NPM sebesar 0,76%. Hasil ini diperoleh dari laba bersih setelah pajak sebesar Rp669.317.397 dibagi dengan penjualan bersih Rp89.598.981.860 dikalikan dengan 100% sehingga diperoleh NPM sebesar 0,76%. Sedangkan pada tahun 2020 diperoleh NPM sebesar 57,7%. Hasil ini diperoleh dari laba bersih setelah pajak sebesar Rp24.472.095 dibagi dengan penjualan bersih sebesar Rp42.368.551.741 kemudian dikalikan dengan 100% sehingga diperoleh NPM sebesar 57,7%. Sehingga dapat saya analisis berdasarkan perhitungan rasio net profit margin pada tahun 2019 Fortune Indonesia Tbk menghasilkan sebesar 0,76% yang kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 57,7%. Ini menunjukkan adanya laba bersih
perusahaan yang tinggi jika dibandingkan dengan tingkat penjualan perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan rasio aktivitas. Inventory Turnover Ratio atau ITO. Untuk mencari ITO menggunakan rumus HPP dibagi dengan rata-rata penjualan dikalikan dengan 1 kali. Berikut adalah ITO pada perusahaan Fortune Indonesia Tbk pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2019 diperoleh ITO 0,5 kali. Hasil ini diperoleh dari HPP sebesar 1.221.265.790 rupiah dibagi dengan rata-rata penjualan sebesar 2.430.745.877 rupiah. Kemudian dikali dengan 1 kali sehingga diperoleh ITO sebesar 0,5 kali. Sedangkan pada tahun 2020 diperoleh ITO sebesar 54,8 kali. Hasil ini diperoleh dari HPP dibagi dengan rata-rata penjualan dikali dengan 1 kali. HPP-nya sebesar 24.441.514.875 rupiah dibagi dengan rata-rata penjualan sebesar 445.386.338 rupiah. Kemudian dikalikan dengan 1 kali sehingga diperoleh ITO sebesar 54,8 kali. Sehingga dapat saya analisis berdasarkan hasil perhitungan Inventory Turnover Ratio Fortune Indonesia Tbk mengalami perputaran persediaan tahun 2019 sebanyak 0,5 kali penjualan. Pada tahun 2020 perputaran aktiva naik menjadi 54,8 kali, artinya setiap 100 rupiah aktiva tetap dapat menghasilkan 54,8 kali. Total Asset Turnover atau TATO. Untuk mencari TATO menggunakan rumus penjualan dibagi dengan total aktiva dikali dengan 1 kali. Berikut adalah TATO perusahaan Fortune Indonesia Tbk pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2019 diperoleh TATO sebanyak 1,9 kali. Hasil ini diperoleh dari penjualan sebesar 87.989.860 rupiah dibagi dengan total aktiva sebesar 79.994.114.283 rupiah dikali dengan 1 kali sehingga diperoleh TATO sebanyak 1,9 kali. Sedangkan pada tahun 2020 diperoleh TATO sebanyak 0,93 kali. Hasil ini diperoleh dari penjualan sebesar 42.368.551.741 rupiah dibagi dengan total aktiva sebesar 45.199.523.854 rupiah dikali dengan 1 kali sehingga diperoleh TATO sebanyak 0,93 kali. Sehingga dapat saya analisis berdasarkan hasil perhitungan total aset turnover Fortune Indonesia Tbk mengalami perputaran aktiva tahun 2019 sebanyak 1,9 kali, yang artinya setiap 100 rupiah aktivitas tetap dapat menghasilkan 1,9 penjualan. Pada tahun 2020 perputaran aktiva turun menjadi sebanyak 0,93 kali. Artinya setiap 100 rupiah aktiva tetap dapat menghasilkan 0,93 kali penjualan. Baik, terima kasih. Sekian apa yang dapat saya sampaikan melalui presentasi analisis laporan keuangan pada perusahaan Fortune Indonesia Tbk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.